Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 FPGMI akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Nah, mari kita simak penjelasannya bagaimana sih perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi ini. Mari kita simak pemateri pertama, yaitu Muhammad Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Di era globalisasi, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa persatuan, dan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Berikutnya, eksistensi di era globalisasi. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Ini semua menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional. Pemakaian bahasa Indonesia yang berdisiplin adalah pemakaian bahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah dan aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dampak positif dan negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, dampak positif globalisasi terhadap bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Terbukti dengan adanya beberapa universitas di luar negeri mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dampak negatif dari globalisasi terhadap bahasa Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lebih disering menggunakan bahasa Indonesia populer. Yang kedua, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung lebih menguasai sesuatu yang modern dan maju. Yang terakhir, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Oke, yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia populer. Nah, anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak memakai bahasa gaul atau bahasa Indonesia populer. Karena itu, memang suatu proses dalam psikologisnya. Setelah itu, masyarakat dewasa pun yang bersosialisasi dalam lingkupnya secara tidak sadar akan terbawa dengan lingkungan tempat ia tinggal, yang memang faktanya sebagian besar lingkungan kita yang sudah lebih sering menggunakan bahasa populer. Nah, jangan khawatir, bagaimana cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia? Yaitu dengan cara pertama, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis ICT atau Information, Communication, and Technology. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya dalam pendidikan. Fungsi kedua yaitu memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Fungsi dan pengaruh bahasa Indonesia pada efek pada era globalisasi. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang dituntut untuk ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun teknologi. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu.
termasuk bahasa Indonesia, sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek itu sendiri. Tanpa peran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif dan negatif bagi kehidupan sehari-hari. Dampak positif perkembangan iptek itu sendiri yaitu pertama, memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun, dampak dari perkembangan iptek juga berdampak ke berbagai hal seperti kegiatan kehidupan sehari-hari kita. Semakin majunya teknologi, jauh menjadi dekat dan jarak yang dekat menjadi jauh. Yang kedua, yaitu mempermudah meluasnya berbagai informasi-informasi. Nah, informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan, terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus bisa selalu mendapatkan berbagai informasi. Dampak negatif perkembangan iptek itu sendiri yaitu pertama, mempengaruhi pola pikir. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif dan penasaran serta suka dengan hal yang baru, terutama sekali dengan adanya berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap pola pikir masyarakat. Yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat hilangnya budaya anak-anak bermain permainan tradisional. Anak-anak sekarang cenderung lebih menyukai permainan berbasis online daripada bermain di lapangan. Permainan online yang digemari sering membuat anak-anak lupa waktu dan tidak tertarik pada pelajaran sekolah. Itu adalah dampak positif dan dampak negatif pada perkembangan iptek di era globalisasi ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.